Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas film berjudul That's My Boy, yang berkisah tentang hubungan ayah dan anak hasil hubungan antara bocah SMP dengan gurunya yang menggoda. Langsung saja ke alur ceritanya. Esok harinya, Todd, Danny, Tuan Spiro bersama keluarga Jamie pergi ke gereja untuk bertemu dengan pastor yang akan memimpin acara pernikahan Todd, sekaligus ingin menggunakan gereja tersebut sebagai tempat mereka melangsungkan pernikahan. Saat semua sedang berbincang-bincang, Todd tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang membuat pastor tersinggung. Akhirnya sang pastor mengajak Todd ke halaman untuk berduel one by one. Todd pun dihajar habis-habisan oleh sang pastor hingga tersungkur. Lalu saat sang pastor hampir menghabisi Todd, Danny langsung memukul kepala sang pastor dengan botol hingga pingsan. Setelah perkelahian itu, keluarga Jamie marah dan menyalahkan Todd karena mereka tidak bisa menggunakan gereja tersebut sebagai tempat pernikahan. Apalagi sang pastor adalah kenalan orang tua Jamie dari dulu. Di tengah kemarahan keluarga Jamie, Danny pun menyela dan membela Todd karena semua bukan salah Todd. Dia juga mengusulkan tempat lain untuk pesta pernikahan Todd dan Jamie. Akhirnya kemarahan keluarga Jamie pun reda. Lalu tempat yang disarankan oleh Danny adalah di sebuah pantai. Jamie dan keluarganya pun senang karena mendapat tempat lain untuk pesta pernikahan, dan tempat itu lebih bagus dari gereja. Malamnya, Bill mengajak Todd, Tuan Spiro, ayah Jamie, dan Chad, adik Jamie, beserta Danny untuk melakukan pesta bujang. Danny merasa sangat bersemangat karena ia mengira akan melakukan hal gila dan bisa tidur dengan banyak gadis. Tapi ternyata di luar ekspektasinya, karena Bill mengajak mereka ke tempat spa dan relaksasi yang tidak cocok dengan selera Danny. Akhirnya Danny pun mengajak mereka untuk berpindah tempat. Ia mengajak mereka pergi ke klub malam yang biasa ia kunjungi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh para penagih bugil dan teman-teman Donnie. Mereka berpesta ria dan mabuk sepuasnya. Karena yang lain telah mabuk berat, Danny mengajak Todd mengunjungi temannya bernama Vanilla Ice. Donnie melanjutkan malam pesta bujangnya bersama Danny dan Vanilla. Mereka melakukan banyak sekali kegilaan di malam itu dan membuat Todd dan Danny begitu dekat. Setelah malam panjang itu, esoknya Todd memberitahu Danny lewat telepon bahwa ia akan mengunjungi ibunya di penjara sebelum operasi seperti perkataan Danny. Mendengar kabar dari Todd, Danny pun panik karena ia takut kebohongannya terbongkar. Ia pun lalu menyusul Todd ke penjara agar tidak bertemu dengan Miss Granger. Setelah sampai di penjara, Danny terlambat karena Todd telah bertemu dengan Miss Granger. Akhirnya mereka berkumpul bersama ayah, ibu, dan anak. Saat di tengah reuni, Todd sadar tengah direkam karena ia melihat Randall dan krunya sedang merekam mereka. Todd pun kecewa karena merasa dimanfaatkan oleh Danny. Apalagi setelah ia mengetahui perjanjian antara Danny dan Randall untuk melunasi hutang-hutang Danny. Setelah kejadian itu,
Denny kembali ke rumah Tuan Sparrow untuk mengemasi bajunya dan pergi dari hidup Todd. Saat ia sedang berkemas, ia mendengar dan melihat Jamie sedang telepon mesra dengan seorang pria bernama Steve. Ia pun berencana untuk memberitahu Todd tentang perselingkuhan Jamie. Lalu Denny pun pergi menemui Todd. Saat ia telah bertemu Todd, ia menceritakan apa yang ia lihat. Karena Jamie juga ada di situ, ia pun membantah tuduhan Denny. Todd juga tidak mempercayai Denny karena ia sering dibohongi oleh Denny. Denny pun meninggalkan mereka. Karena Denny merasa bersalah dan tidak mau Todd dibohongi oleh Jamie, ia pun memutuskan untuk mengikuti Jamie dan mencari bukti perselingkuhannya. Sampailah Denny di suatu hotel. Ia menanyakan kamar Jamie pada resepsionis. Sesampainya di depan kamar Jamie, ia mendengar suara Jamie tengah skidi papap. Dengan usaha keras, ia masuk kamar Jamie lewat jendela karena pintunya terkunci. Akhirnya Denny menangkap basah Jamie sedang bercinta dengan pria lain, dan alangkah terkejutnya Denny setelah tahu bahwa pria yang sedang bercinta dengan Jamie adalah Chad, adik kandungnya sendiri. Denny lalu memotret mereka untuk diperlihatkan pada Todd sebagai bukti perselingkuhan Jamie. Saat Denny mau pergi, Jamie mencegahnya dan menawarkan cek untuk melunasi semua hutang Denny. Esoknya Denny sangat bimbang antara memberitahu Todd kebenaran tentang Jamie atau tetap diam, karena ia telah menerima cek dari Jamie. Namun pada akhirnya ia memilih menyelamatkan Todd. Ia lalu pergi ke rumah Vanilla Ice untuk meminjam mobil. Dan ditemani oleh Vanilla Ice, ia pergi ke tempat pernikahan Todd. Sesampainya di tempat pernikahan, ia belum terlambat. Lalu ia memaksa Jamie untuk memberitahu Todd kebenarannya. Ia juga merobek kertas cek yang diberikan oleh Jamie. Dengan terpaksa, Jamie pun membisikkan pada Todd kebenaran hubungan antara dirinya dengan Chad. Alangkah terkejutnya Todd dengan rahasia Jamie sampai ia berteriak, dan semua orang yang hadir tahu tentang hubungan terlarang antara Jamie dengan adiknya sendiri, Chad. Karena sangat kecewa, Todd pun membatalkan pernikahannya dengan Jamie. Lalu ia juga mengatakan kebenaran bahwa Denny adalah ayahnya dan nama aslinya bukanlah Todd tapi Han Solo Berger, anak dari Danny Berger. Todd lalu pergi meninggalkan tempat itu bersama Denny dan Vanilla Ice. Di akhir film, Denny berkumpul dengan anaknya dan teman-temannya. Ia sudah pasrah bila di penjara dan berharap setelah keluar dari penjara bisa menjadi keluarga yang utuh bersama anaknya dan Miss Granger. Lalu datanglah keberuntungan karena beberapa waktu lalu Denny memasang taruhan dalam lomba lari maraton. Ia memasang taruhan pada seorang pelari berbadan gemuk, di mana taruhannya 1:8.000. Dan pelari gemuk itu menjuarai lari maraton itu. Denny pun memenangkan hadiah sebesar $160, dan uang itu cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih untuk para penonton karena telah menonton video ini sampai habis. Dan saya juga meminta maaf karena mungkin video saya jauh dari kata sempurna dan banyak kata-kata saya yang kurang jelas, karena memang cara bicara saya seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.